seperti Ibu Rosita Maria, bersijiwa menyegarkan setiap hari lewat program Refresh dan Reset. Saudara, ada satu pelayanan kembali yang Tuhan ingatkan selain pembukaan TK dalam pelayanan Pastor Deso. Saudara, yang Tuhan ingatkan adalah, saudara, bagi kalian yang membutuhkan pelayanan khusus, ya khususnya di sekitar daerah Depok, Jawa Barat, ya saudari, Jabodetabek lah, ya Jabodetabek. Kalau saudara membutuhkan pelayanan untuk didoakan, ya saudari dikasih oleh Tuhan, atau konseling dan lain sebagainya membutuhkan kami, saya bersama Ibu Gembala, saudara untuk kita bisa bertemu, atau mungkin saudara mau dilayani secara khusus, saudara bisa kontak ya lewat chat TikTok Pastor Deso. Misalkan apa? Misalkan saudara mau menikah, misalkan saudara ada yang mengalami kematian, atau saudara mungkin ada yang berbeban berat rindu didoakan, atau saudara mengucap syukur atas tempat usaha yang baru, rumah yang baru, ataupun saudara mau didoakan secara khusus ya lewat pelayanan Pastor Deso. Nanti saya bersama Ibu Gembala akan berusaha menyediakan waktu. Ya kalau memang kita sudah match waktunya, saya berusaha untuk menyediakan waktu untuk bisa hadir mendoakan setiap kalian, khususnya yang ada di Jabodetabek ya, jangan jauh-jauh Bapak Ibu Saudari. Karena kalau terlalu jauh mungkin kami akan terkendala ya dengan berbagai hal tentunya. Karena ada pelayanan yang tidak bisa ditinggalkan, mungkin juga karena ada kondisi yang jauh dan keterbatasan-keterbatasan. Tapi kalau saudara merindukan kami untuk melayani, khususnya area Jabodetabek, kami akan berusaha untuk sampai ke tempat di mana rumah ataupun tempat usaha, ataupun mungkin ya kita mungkin janjian di mall dan lain sebagainya untuk saling mendoakan ya, secara khusus buat kalian yang rindu didoakan ya dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalian bisa chat kepada saya, Pastor, bisa nggak kira-kira doain rumah ataupun tempat usaha atau yang lain sebagainya ya, atau anak-anak saya atau mungkin keluarga saudara. Nanti saya akan berusaha untuk mematchkan waktu schedule dalam setiap kehidupan kalian semua ya. Mudah-mudahan pelayanan ini, saudara, ini pesan Tuhan bagi kalian yang rindu didoakan secara pribadi. Saudara jangan malu-malu untuk sampaikan, Pastor bisa temu janji nggak dan lain sebagainya. Oke ya, itu sedikit pengumuman buat kalian semua. Saudara, pada kesempatan pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kalian juga yang sudah menulis di dalam kolom komentar ya, dari awal pertengahan sampai sekarang, bahkan yang bilang bersijiwa menyegarkan dari kota saudara, terima kasih. Bu Fiona, Dorable juga thank you buat gift-nya. Teman-teman semua juga terima kasih ya yang sudah memberikan gift selama tadi persekutuan dari awal pertengahan sampai sekarang. Terima kasih buat gift yang diterbangkan lewat pelayanan Pastor Deso. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, jangan lupa besok kita juga ada ibadah pagi di channel Pastor Deso jam 7 pagi dan jam 5 sore di channel Pastor Deso di online. Kalau saudara offline, saudara mau datang ada ya jam 10 pagi, yaitu offline di daerah Depok, Jawa Barat. Saudara tinggal minta lengkapnya di TikTok, di chat TikTok kami. Pastor saya rindu dong datang dalam ibadah offline Pastor Deso. Nanti saya akan memberikan alamat lengkap jam 10 pagi ya Bapak Ibu Saudara, dari setiap minggu jam 10 pagi. Kalau saudara rindu datang, kalau saudara jauh ya nggak usah ya Bapak Ibu Saudari. Saudara cukup lewat online saja ya jam 7 dan jam 5 sore. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada waktu di mana kita pernah mengalami momen ya di dalam setiap kehidupan kita semua seperti yang saya sampaikan ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertekad untuk tidak marah lagi pada anak-anak kita. Tetapi ketika kita melihat mereka membuat berantakan rumah dalam setiap hidup kita semua, saudara, baru saja kita rapikan, mereka berantakin lagi. Lalu kemudian emosi kita jadi meledak kepada anak-anak kita. Kita berjanji mungkin untuk tidak bergosip, tapi ketika teman mulai bercerita tentang kejelekan orang lain, kita mulai ikut nimbrung dengan semangat. Benar juga ya, oh iya memang dia tuh begitu tuh, dulu sama saya juga begitu tuh. Ya akhirnya jadi gosip berjemaah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, ketika kita berniat bangun pagi untuk saat teduh,
Tapi ketika alarm sudah berbunyi, kita mematikannya kembali dan kita tidur dalam setiap kehidupan kita semua. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalimat Yesus ini bukanlah sekedar teks ya dari 2000 tahun yang lalu. Ini adalah jeritan hati setiap hati kita semua yang pernah bergumul antara keinginan untuk taat dan realitas kelemahan-kelemahan kita semua. Tuhan ingin menjamah kita semua yang sudah lelah berjuang sendirian dengan kekuatan saudara sendiri. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada seorang suami yang tiap hari berdoa agar bisa menjadi kepala keluarga yang sabar. Tapi suatu sore setelah hari yang sangat melelahkan di dalam kantor maupun pekerjaannya, dia pulang. Dia melihat anak-anaknya yang berantem bermain, ya, memperebutkan remote TV, remote AC, berantem di rumahnya. Lalu kemudian dia pulang kerja, dia melihat anak-anaknya seperti itu. Dengan emosi meledak, dia membentak mereka habis-habisan. Lalu saat melihat mata anaknya yang penuh dengan ketakutan, sang papa ini akhirnya menyesal. Dia masuk kamar, dia jongkok di lantai dan dia menangis, Tuhan, sampai kapan aku harus terus seperti ini? Aku ingin jadi bapak yang baik, tapi kenapa aku terus gagal? Saudara, mungkin kita tidak menangis di kamar, tapi kita semua punya kamar tempat kita berteriak di dalam diamnya kita kepada Tuhan. Saat kita gagal untuk kesekian kalinya dalam dosa yang sama, dalam kelemahan yang sama, saudara, kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kegagalan-kegagalan itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, suatu hari ada seorang bapak-bapak yang sangat bangga dengan kemampuan rohaninya. Dia berkata, puji Tuhan, saya ini sudah 5 tahun gak marah-marah. Tetapi suatu hari, ya, dia pergi memancing dengan mobil barunya, saudari. Dia beli mobil baru ya pada saat itu. Lalu kemudian saat dia memarkir mobilnya di pinggir danau, ya, dia berdoa, Tuhan, hari ini aku mau menikmati ciptaanmu. Tiba-tiba ada mobil yang lain, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang menabrak mobil yang sedang dia mau parkirkan. Lalu kemudian, saudara, ternyata mobil yang lain menabrak mobil barunya. Lalu kemudian si bapak ini langsung melompat dengan wajah yang marah, ya, wajah yang merah padam. Dia berlari sambil berteriak, hei orang gila, kamu nggak lihat lah kan? Kamu nggak lihat ini ada mobil di sini? Lalu kemudian dengan kata-kata kasar, kata-kata mengumpat, dia memaki orang-orang yang menabrak mobilnya. Saudara, lalu kemudian temannya yang melihat berkata kepada dia, lah, tadi katanya sudah 5 tahun gak pernah marah. Lalu kemudian si bapak membalas, Bapak Ibu Saudara, iya tapi ini kan mobil baru saya beli seminggu. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, inilah kenyataan kehidupan kita semua. Kita bisa sangat rohani di gereja, sangat sabar di persekutuan, tetapi ketika di jalan, ya, di kehidupan nyata, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika ada reputasi kita dijelekkan, hak kita dirampas, kenyamanan kita diganggu, kita langsung kembali ke daging kita. Persis ini seperti murid-murid yang bersumpah setia, tetapi kemudian lari meninggalkan Yesus. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga Yesus tidak pernah meninggalkan kita di dalam setiap kegagalan-kegagalan dalam hidup saudara dan saya. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Markus 14 ayat 38 firman Tuhan berkata demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagai orang percaya kita sering mendengar perintah untuk berjaga-jaga dan berdoa. Namun apakah kita sungguh-sungguh memahami kedalaman dan hal yang penting dari perintah ini? Perkataan Yesus ini lahir dalam momen-momen yang sangat genting, yaitu menjelang penderitaannya di Getsemani ataupun ketika dia mau di kayu salib. Ini bukan sekedar nasihat spiritual biasa, tetapi sebuah peringatan yang bersumber pada pemahaman ilahi tentang kondisi manusia yang paling hakiki di dalam setiap kehidupannya.
Saudara, saat hari ini kita akan menggali makna perintah ini dari sudut pandang Alkitab dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang pertama, saudara, latar belakang Tuhan Yesus mengatakan ini, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Pada saat itu dia berada di dalam Getsemani atau Taman Getsemani. Ya saudari, sebagai gambaran rohani konflik setiap manusia itu ada di Getsemani itu. Sebelum kita memahami perintah berjaga-jaga dan berdoa, kita harus memahami konteks ini, di mana kalimat itu diucapkan. Saudara, itu adalah konteks di mana Yesus memiliki kondisi kemanusiaan sama seperti kita, yang kita juga alami dalam setiap hidup kita semua. Yesus berada di dalam tekanan batin yang sangat hebat pada saat itu. Di dalam Matius 26 ayat 38 dia mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ini menunjukkan bahwa dia sepenuhnya mengalami kelemahan daging yang manusiawi di dalam setiap kehidupannya. Saudara ini kasih oleh Tuhan, dia mengalami tekanan batin yang sangat hebat pada saat itu. Dan makanya dia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu dalam konteks para murid, saudari, sementara Yesus bergumul di dalam doa, ya, para muridnya yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes, ya, malah tertidur dalam setiap hidup mereka. Mereka secara fisik hadir, tetapi secara spiritual mereka tertidur di dalam setiap hidup mereka. Mereka tidak menyadari besarnya pertarungan rohani yang sedang terjadi pada saat itu di dalam setiap kehidupan Tuhan mereka atau guru mereka. Saudara, Yesus kemudian mendiagnosis masalah intinya, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di sini kita melihat sebuah keterpisahan, ya, yang alkitabiah, yaitu keinginan roh atau jiwa untuk taat. Bahkan Petrus bersumpah akan setia kepada Yesus pada saat itu. Saudara, akhirnya hal ini bertalian dengan realitas kelemahan fisik, emosional dan mental kita, yaitu daging kita semua. Saudara, Getsemani adalah tempat di mana keinginan rohani kita yang terdalam itu berkonflik dengan keterbatasan dan kelemahan natur kedagingan setiap kehidupan kita semua. Itulah tempat di mana saudara dan saya mengalami konflik yang terdalam di dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena ada keterbatasan dan kelemahan natur kedagingan kita semua. Bapak ibu saudari, ini yang pertama kita belajar. Getsemani sebagai gambaran konflik setiap manusia dalam keadaan jiwa dan dalam setiap kehidupan fisik mereka. Ya, antara roh yang rindu menurut tetapi daging mereka lemah. Yang kedua, saudari kasih oleh Tuhan, kemudian Yesus menyampaikan pada saat itu, berjaga-jagalah dan berdoalah. Apa maknanya? Kedua perintah ini bukan dua hal yang terpisah, tetapi dua sisi dari mata uang yang sama. Saudara, baik berjaga-jaga dan berdoa adalah sebuah proses berkelanjutan. Dalam bahasa Yunaninya, berjaga-jaga adalah gregoreite. Gregoreite, ya, kewaspadaan yang aktif artinya saudari, berjaga-jagalah. Berarti saudara dan saya atau para murid pada saat itu diingatkan untuk memiliki kewaspadaan yang aktif. Saudara, kewaspadaan ini saudara yang dikasih oleh Tuhan terdiri daripada kewaspadaan kognitif, kewaspadaan pikiran. Saudara diingatkan untuk berjaga-jaga, berarti saudara menyadari apa yang terjadi di sekitar dan di dalam setiap diri kita semua. Ini adalah kesadaran penuh bahwa kita harus waspada terhadap apa? Terhadap pencobaan yang akan datang. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, lawanlah si iblis, karena dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, kita harus memiliki kesadaran yang penuh di dalam setiap kehidupan kita semua. Sama seperti seorang prajurit berjaga-jaga di tengah malam. Jangan sampai ada penjahat, pencuri masuk ke kota di mana dia jaga, ke tempat di mana dia jaga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara, kita harus waspada terhadap pencobaan-pencobaan yang datang atau yang akan datang dalam setiap hidup kita semua. Saudara diingatkan
bahwa si iblis ini berjalan keliling, ya sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia bukan singa yang ompong, Bapak Ibu Saudari, ya. Nah saudara, ada mungkin pendeta-pendeta berkata, oh iblis sudah menjadi singa yang ompong. Justru banyak generasi dijatuhkan di dalam setiap kehidupan mereka karena serangan-serangan daripada si jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Makanya saudari, di dalam 1 Petrus 5, lawanlah si iblis. Lawanmu itu si iblis. Saudari dikasih oleh Tuhan, maka saudara harus waspada dalam setiap pencobaan yang datang. Yang kedua, saudara, kita harus waspada dalam tipu daya dunia. Tipu daya dunia yang menawarkan kenikmatan yang instan dalam setiap hidup saudara. Banyak tipu dunia Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan yang menawarkan kenikmatan-kenikmatan dalam setiap hidup mereka. Sudah nggak usah menikah, lakukan aja hubungan seks sebelum menikah. Sudahlah, yang penting pokoknya saya korupsi, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Yang penting kan kayak cepet dan lain sebagainya. Nggak apa-apalah nyolong. Banyak orang juga nyolong, ya. Saya kan nyolongnya cuma 1 M, ya. Banyak orang tuh nyolongnya sampai triliunan. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, inilah tipu daya dunia yang menawarkan kenikmatan instan. Nggak apa-apalah cerai. Nanti kalau misalkan ini kawin lagi, cerai kawin lagi, cerai kawin lagi. Ya saudara pikir pernikahan itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa menemukan kebahagiaan di sana. Padahal tidak, Bapak Ibu Saudari. Kebahagiaan kita hanya di dalam Tuhan, dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu yang ketiga, kita harus waspada terhadap kelemahan diri kita sendiri. Karena kecenderungan hati kita ini mudah menyimpang. Kecenderungan hati manusia itu, saudara, mudah menyimpang, ya, di dalam setiap kehidupannya. Maka saudara ini dikasih oleh Tuhan, kewaspadaan ini mirip, ya, supaya saudara dan saya diingatkan, saudara memiliki kemampuan untuk memantau pikiran, ya, dan perasaan saudara sendiri. Saudara memiliki kemampuan untuk apa? Untuk memantau pikiran saudara atau perasaan saudara sendiri di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan ini mencegah kita bertindak secara impulsif dan dikendalikan oleh alam bawah sadar atau hawa nafsu saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari, inilah kewaspadaan ini, ya, di mana saudara dan saya memiliki kemampuan untuk memantau pikiran dan perasaanmu sendiri, sama seperti Yusuf, ya, yang memiliki kewaspadaan seperti ini. Sehingga saudara ini kasih oleh Tuhan, dia memantau pikiran dan perasaannya sendiri, dan dia tahu mana yang berkenan di hadapan Allah, mana yang menyukakan hati Allah, dan mana yang bukan. Sehingga dia bisa menolak setiap godaan-godaan yang datang dalam setiap kehidupannya. Baik godaan ketika istri Potifar mau menggoda dia, baik juga godaan saudari untuk membalas saudara-saudaranya yang pada saat itu dia sudah ketahui bahwa itu saudara-saudaranya. Itulah godaan-godaan yang bisa dilawan oleh Yusuf di dalam setiap kehidupannya untuk dia balas dendam, tetapi dia memilih untuk tidak membalas. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah pertama, saudara diajar untuk berjaga-jaga, ya, saudara memiliki kewaspadaan yang aktif di dalam setiap kehidupan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ayo kenali musuh di dalam setiap dirimu. Berjaga-jaga berarti saudara menyadari bahwa musuh terbesar bukan pasanganmu, bukan orang-orang di luar, tetapi musuh terbesar sering ada di dalam dirimu sendiri. Inilah musuh terbesarmu. Makanya matikan setiap musuh terbesar dalam hidup saudara, yaitu keinginan-keinginanmu sendiri, yaitu kecenderungan dosa yang melekat dalam natur manusia kita yang sudah jatuh. Saudara, kenalilah musuhmu, bahwa musuhmu terbesar seringkali ada di sini. Ego, sombongan, pahitan saudara yang kasih oleh Tuhan, merasa diri bernilai karena memiliki sesuatu, barang-barang tertentu, sehingga nilai diri saudara naik, atau saudara punya posisi-posisi tertentu, nilai dirimu naik, kekuasaan nilai dirimu naik. Kenali saudari, inilah musuh dalam dirimu. Berjaga-jagalah.
Berarti saudara sedang berjaga-jaga, saudara sadar bahwa musuh terbesar itu ada di dalam diri kita sendiri. Daging, namanya juga daging saudari. Ya, kalau kita dicubit pengennya balas. Kalau kita disakiti pengennya kita membalas. Kalau kamu model demikian, saya pernah menangani ya saudari dikasih oleh Tuhan pasangan rumah tangga. Ya, yang balas-balasan. Ya, suaminya sudah berselingkuh, istrinya nggak mau kalah. Istrinya udah berselingkuh, suaminya nggak mau kalah. Balas-balasan. Karena apa saudari? Karena daging. Dalam setiap hidup mereka. Ketika daging saya disakiti, saya mau membalas. Dan akhirnya banyak rumah tangga gagal di dalam setiap hidup mereka. Karena mereka tidak menyadari, saudari dikasih oleh Tuhan, wah kalau kamu bisa begitu, saya bisa lebih heran. Saya bisa lebih gila lagi daripada kamu. Kalau kamu menyakiti saya begitu, saya bisa lebih lagi. Akhirnya saling balas-balasan. Itulah kecenderungan dosa yang melekat dalam natur manusia. Makanya kenali musuh dalam dirimu, bukan di dalam setiap kehidupan orang-orang di sekitarmu. Saudara berjaga-jagalah ya terhadap musuh yang ada di dalam dirimu. Antisipasilah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seperti seorang penjaga yang berjaga di menara untuk melihat bahaya dari jauh. Kita ini diajak untuk menganalisa atau mengenali area-area yang rawan di dalam setiap kehidupan kita semua. Sebelum kita benar-benar jatuh. Kalau saudara tahu ada area-area rawan dalam hidup saudara. Misalkan di kantor saudara ada ajakan-ajakan dari teman-temanmu. Udah jangan pulang dulu ke rumah. Udahlah kita ke diskotik dulu. Sudahlah kita ke bar. Sudahlah kita pijat-pijat dulu dan lain sebagainya. Saudara tahu ada area-area yang lemah dalam hal ini. Saudara bisa berkata tidak. Atau saudara ketika pulang kerja, saudara bisa, kalian telepon suami atau istrimu. Papa sudah pulang ya. Nanti sekitar 1 jam lagi papa sampai, setengah jam lagi sampai. Telepon. Ya, papa kasih map supaya mama bisa memantau dan lain sebagainya. Saudara, ini kita menjaga. Kita kenali area-area rawan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya. Jangan sampai saudara ini dikasih oleh Tuhan, kamu tidak bisa dipercaya. Pulang jam 5, seharusnya sampai rumah jam 6-an, jam 7-an sudah sampai. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kebohongan-kebohongan, akhirnya saudara sampai jam 10, jam 11, setengah 12. Padahal istrimu menunggu di rumah, sedangkan kamu bermain-main di luar sana. Kalau untuk bekerja nggak masalah, tapi seringkali saudari bukan untuk bekerja, ya. Tetapi untuk apa? Memuaskan dosa dalam setiap hidup kalian semua. Antisipasi. Sama seperti seorang penjaga yang berjaga-jaga tadi di menara. Maka Tuhan Yesus berkata berjaga-jagalah. Saudara diajak untuk memiliki kewaspadaan yang proaktif. Saudara tahu sudah lemah dalam hal ini, ya jangan saudara berkunjung ke sana. Saudara sudah tahu saudari ada lemah dalam hal ini, maka saudara perlu jaga di dalam setiap hidup saudara. Ya, di dalam setiap kehidupanmu apapun itu. Inilah yang pertama saudara diingatkan untuk berjaga-jaga dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Lalu kemudian saudara diingatkan. Ya, selain saudara berjaga-jaga, saudara diingatkan memiliki kewaspadaan yang aktif. Ya, kewaspadaan dari setiap pikiran saudara. Kewaspadaan juga dari sisi eskatologis. Perintah ini juga sering dikaitkan kedatangan Tuhan kembali, ya, untuk saudara berjaga-jaga sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, kita hidup dengan sadar bahwa Yesus bisa datang kapan saja, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga hal ini mempengaruhi prioritas kehidupanmu. Bahwa yang pertama harusnya prioritasnya Tuhan. Yang kedua prioritasnya adalah Tuhan. Dan yang ketiga tetap prioritasnya adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada prioritas yang lain selain daripada Tuhan. Karena saudara tahu bahwa suatu ketika dia akan datang kedua kali. Mau bulan Oktober ini dia datang. Mau bulan November, Desember, Januari 2026, 27, kapanpun itu saudari. Jangan tebak-tebak tanggal. Jangan tebak-tebak bulan. Ya saudari dikasih oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jangan jadi paranormal dalam setiap kehidupan kalian semua. Menebak-nebak ya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sudah banyak saudari saya mendengar dan saya melihat sendiri
Banyak orang yang coba menebak, tapi banyak juga yang gagal. Ya, gagal Bapak Ibu Saudari. Semua ngomongnya dari Tuhan. Ya, nanti tahun sekian, Tuhan akan datang tahun sekian. Gak ada yang pernah tahu. Tetapi kita tahu, saudara, bahwa Tuhan akan kembali kapanpun itu. Dan itu menimbulkan kewaspadaan di dalam setiap kehidupan jiwamu dan hidupmu. Untuk saudara dan saya memiliki kehidupan yang benar, yang tak bercacat. Memiliki kehidupan yang kudus. Yesus bisa datang kapan saja. Dan itu akan mempengaruhi prioritas maupun moral saudara. Amin. Moral saudara. Jangan berkata seperti ini. Aku nanti bertobat nanti sajalah. Kalau sudah umur 60, 70 barulah aku bertobat. Saudara jangan memiliki pemahaman demikian. Tuhan tahu kok ketulusan kita. Ya Tuhan tahu kok Bapak Ibu Saudari kamu ini bertobat. Ya benar-benar secara tulus, alami. Atau saudara dibuat-buat karena saudara takut mati. Jangan saudara berpikir bahwa penjahat di samping kanan Tuhan Yesus atau di samping kirinya itu yang bertobat ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu bisa Pak Pendeta. Dia bertobat di akhir kehidupannya, kata siapa? Ya dia bertobat di akhir hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak mungkin orang yang percaya pada Yesus pada saat itu. Ya di sampingnya Tuhan Yesus yang bertobat kepada Tuhan Yesus ya. Yang berkata, Tuhan ingatlah kepadaku hari ini juga. Tuhan ingatlah kepadaku kalau engkau ya mati pada hari ini. Dan akhirnya Tuhan ngomong sama penjahat itu saudari ya, yang dikasih oleh Tuhan. Bahwa hari ini juga dia bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa penjahat ini saudari bisa dikatakan demikian? Ada kecenderungan ataupun saudari yang dikasih oleh Tuhan kita melihat. Dalam setiap kehidupan penjahat ini dia bukan penjahat secara moral. Tetapi dia penjahat secara politik. Saudara tahu ya, kalau secara politik yang benar saja bisa salah, yang salah bisa benar. Tetapi dalam kehidupan iman saudara yang kasih oleh Tuhan, dia sudah melihat mungkin dalam setiap kehidupannya sebelum pada saat itu dia ditangkap, dia sudah melihat ada orang ya, ada juru selamat, ada orang yang menyembuhkan, ada orang yang memberitakan kerajaan sorga di dalam diri Yesus Kristus. Dia sudah mendengar berita itu dalam setiap kehidupannya. Makanya dia percaya kepada pribadi Yesus Kristus dalam kehidupannya. Dan pada saat dia terakhir saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penjahat ini bukan penjahat moral, tetapi penjahat politik. Kita tahu kan tadi Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan saudara berpikir tuh ada penjahat di samping Tuhan Yesus yang dia bertobat di akhir kehidupannya. Itu bisa juga bertobat. Itu bisa juga Tuhan Yesus saudara yang dikasihi oleh Tuhan bilang masuk Firdaus pada hari ini juga. Saudara jangan pernah punya pemahaman demikian di dalam setiap kehidupanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena saya percaya orang itu jatuh cinta butuh proses. Orang itu percaya butuh waktu. Betul nggak Bapak Ibu Saudari? Saudara menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ataupun dari orang yang bukan Kristen menjadi Kristen. Itu butuh waktu untuk percaya. Gak satu ketika langsung percaya, satu titik langsung percaya. Butuh waktu. Kita aja kalau jatuh cinta butuh waktu. Sampai kita bilang, ayo menikah yuk sama saya. Karena aku sudah mencintai kamu. Itu butuh waktu Bapak Ibu Saudari. Gak langsung hari ini ketemu langsung mulai, kawin yuk besok. Itu mah bukan jatuh cinta. Kamu nafsu kalau kayak begitu saudari. Sama kepercayaan juga demikian. Tidak mungkin penjahat di samping Tuhan Yesus itu. Saudari dia tidak percaya akan Yesus. Ya, atau dia percaya akan Yesus di dalam setiap kehidupannya yang dia sudah bangun dari jauh-jauh hari sebelum dia disalib itu. Pasti dia sudah mendengar berita Yesus itu. Pasti dia sudah mendengar kisah tentang Yesus memulihkan, menyembuhkan dan mewartakan, memberitakan kerajaan sorga pada zaman itu Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan punya konsep dalam hidupmu nanti saya bertobat di akhir hidup saja. Itu keliru pemahaman itu. Kalau saudara dan saya mendengar suara Tuhan hari ini juga, maka bertobatlah hari ini juga. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, jangan saudara buat schedule pertobatan saudara nanti di umur-umur tertentu. Saudari, Tuhan tahu. Makanya kalau saudara mendengarkan suara Tuhan, hari ini juga bertobatlah. Hancur hati di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau mengenal hidupku. Dari sejak masa mudaku, aku rindu sungguh-sungguh bertobat. Ya di umur berapapun kita semua. Ya saya mau mengajak kita semua bertobatlah sejak saat ini juga. Ketika Roh Kudus menjamah hati dan kehidupanmu. Saudara, ini yang pertama saudara diingatkan. Ya
makna dari setiap berjaga-jaga, saudara diingatkan mengenai kewaspadaan ya dalam pikiran saudara. Yang kedua, saudara diingatkan kewaspadaan dalam peristiwa eskatologis, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, kewaspadaan ini semua akhirnya mempengaruhi prioritas kita semua dan juga kehidupan moral kita. Lalu kemudian Tuhan Yesus juga sampaikan saudari, dia berkata, berjaga-jaga dan berdoalah. Dalam bahasa Yunaninya kata berdoalah adalah prosecheste. Ya, prosecheste Bapak Ibu Saudari. Proseucheste. Yaitu ketergantungan yang bersifat pribadi. Saudara, doa itu sebagai penghubung ya dari setiap realitas yang terjadi dalam setiap kehidupan kita semua yang kelihatan ini. Doa adalah jembatan yang menghubungkan roh yang penurut ini dengan sumber kekuatan, yaitu Allah sendiri. Saudara, itulah doa, jembatan yang menghubungkan spiritmu yang penurut itu dengan sumber kekuatan, yaitu Allah sendiri. Jadi ketika daging kalian lemah, doa itu menarik kuasa ilahi ke dalam kelemahan-kelemahan kita semua. Jadi doa itu sebagai penghubung. Maka Tuhan Yesus sampaikan, berdoalah. Karena memang dagingmu itu lemah. Ya kan Tuhan Yesus juga sampaikan saudari dalam doa. Ya dia di Taman Getsemani, Bapa, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Dia juga takut. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dia sampaikan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, kadang daging kita itu lemah. Dan ketika kita berdoa, maka saudari dikasih oleh Tuhan, doa itu menarik kuasa ilahi ke dalam kelemahan-kelemahan kita semua. Maka berdoalah, sehingga saudara bisa bergantung kepada Allah yang hidup. Yang kedua, saudari dikasih oleh Tuhan, doa itu sebagai ventilasi emosi dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Lihatlah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia mencurahkan isi hatinya yang terdalam kepada Bapa. Bahkan secara psikologis, doa itu Bapak Ibu Saudari sebagai salah satu bentuk kesehatan. Ya, kalau saudara mau sehat di dalam setiap kehidupan kondisi jiwamu, maka berdoalah. Kalau saudara pengen kalau saudara pengen emosimu stabil di dalam setiap kehidupanmu, maka berdoalah. Doa ini saudari dikasih oleh Tuhan, itu adalah ventilasi bagi kondisi jiwamu. Daripada saudara melarikan diri ke dalam dosa, saudara mendingan kita melarikan diri kepada Allah di dalam doa. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudari, kita berdoa dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kita tahu di dalam setiap kehidupan kita semua, inilah alat ataupun mekanisme ya yang menjaga, yang melindungi saudara. Doa ini sebagai alat pertahanan dalam setiap kehidupan saudara. Makanya saya sering kali sampaikan, kalau saudara belajar mau berdoa, menjadikan doa sebagai alat pertahanan, belajarlah seperti Daniel berdoa. 3 kali sehari dia menyediakan waktunya untuk berdoa. Kenapa generasi ini saudari banyak yang memiliki mental health terganggu? Karena mereka tidak banyak meluangkan waktu untuk berdoa. Mereka lebih banyak meluangkan waktu untuk bermedsos. Sehingga saudari dikasih oleh Tuhan, kedagingan mereka dimanjakan di dalam setiap hidup mereka. Dan akhirnya mereka membandingkan diri mereka yang mungkin belum berhasil, belum memiliki pacar, gak keren, gak ganteng, gak cantik, gak sukses, gak dapat berapa miliar sebelum umur-umur tertentu. Akhirnya mereka membandingkan diri mereka dengan pribadi-pribadi yang di medsos itu. Dan akhirnya membuat keadaan jiwa mereka tertekan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sehingga mental itu terganggu, kena. Ya Bapak Ibu Saudari, karena kamu lebih banyak yang memberikan dirimu untuk nonton layar gadget, bukan berdoa. Maka belajarlah seperti Daniel berdoa, menyediakan waktumu berdoa 3 kali sehari. Sebagai alat pertahanan dalam kehidupanmu. Ketika ada serangan-serangan si jahat coba mau masuk dalam setiap hidup saudara. Doa ini menjaga saudara dan saya. Yang saudara lakukan setiap waktunya. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Belajarlah. Ya, berjaga-jaga tanpa berdoa akan menghasilkan kecemasan dan paranoid dalam setiap hidup saudara. Saudara berjaga-jaga saja, tapi saudara tidak pernah berdoa. Itu akan melahirkan kecemasan dan paranoid.
Tetapi berdoa tanpa berjaga-jaga juga akan menghasilkan, Bapak Ibu Saudari, pietisme yang pasif. Apa sih pietisme, Pastor? Pietisme itu, Bapak Ibu Saudari, itu menekankan kehidupan yang saleh, ya. Saleh secara individu, menjalani kehidupan Kristen yang kudus dalam setiap hidup mereka. Saudara, kalau kita berdoa saja tanpa berjaga-jaga, maka itu akan menghasilkan hal-hal ini. Ya, dan tentunya hal-hal ini tidak relevan dalam setiap kehidupan kita semua. Maka saudari, belajarlah kita berjaga-jaga dan berdoa. Karena berjaga-jaga memberi kita materi untuk didoakan. Dan ketika kita berdoa, itu memberikan kita kekuatan untuk tetap berjaga-jaga. Amin, Bapak Ibu Saudari. Inilah yang kedua, saya mau mengajak setiap kehidupan saudara untuk merenungkan hal ini di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Ini yang kedua, untuk saudara diingatkan. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita mengintegrasikan kewaspadaan dan doa dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita mengintegrasikannya? Bagaimana kita mempraktekkan ini dalam dunia yang penuh dengan gangguan dan tekanan dalam setiap hidup saudara dan saya? Yang pertama, belajarlah membangun ya kedisiplinan rohani. Belajarlah bangun disiplin rohani. Kalau kita pergi satu ketika, saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin lagi pergi ke mana tuh tempat-tempat sauna ya, Bapak Ibu Saudari. Itu kan sehat sebenarnya. Kalau saudara sauna itu sebenarnya sehat. Ya, saudara pergi ke sauna lalu kemudian ada salah satu tempat ruangan yang panas. Ya, lalu kemudian kayak saudara keringetan dan lain sebagainya. Saudara, demikian juga dengan saudara dan saya dalam kehidupan rohani. Saudara bisa menjadikan saat teduh ya sebagai sauna rohani dalam hidupmu. Ya, bukan sebagai kewajiban tetapi sebagai sauna rohani. Saudara, di mana kita membersihkan diri dari setiap racun-racun dunia ini dan kita mengisi ulang kekuatan kita di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sehingga racun-racun dunia dalam setiap pikiran kita semua terbuang ketika saudara memiliki sauna rohani ini dalam hidup saudara. Saudara, belajar untuk kita semua bersaat teduh, berjaga-jaga di dalam setiap membaca firman, merenungkan firman, bersekutu, berdoa di dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara lagi ada pergumulan, tuliskan dalam pergumulanmu pencobaan, kelemahan-kelemahan saudara ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Lalu doakan secara spesifik. Saudara, ini adalah bentuk konkret dari berjaga-jaga dan berdoa. Kalau saudara menemukan kelemahan saudara sering emosian, saudara berdoalah supaya saudara tidak emosian. Tuhan, Engkau tahu aku mau emosi Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus menjaga hatiku. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tuhan, Engkau tahu kalau aku ya dalam setiap kehidupan komunikasi dalam rumah tanggaku, kalau aku ngomong begini terus nanti akan melahirkan ya sama-sama emosi. Mendingan undur dulu, Bapak Ibu Saudari, berdoa dalam hadirat Tuhan. Ya, jadi jangan pernah saudara membuat keputusan-keputusan di dalam setiap kehidupanmu ketika lagi emosi. Ya, jangan pernah buat keputusan apapun ketika saudara sedang emosi. Maka berdoalah, undur untuk berdoa di hadapan Tuhan. Sambil saudara terus berjaga-jaga ya dalam setiap hidup saudara. Bagaimana kita mempraktekkan ini dalam dunia yang penuh dengan gangguan dan tekanan? Saudara, bangunlah spiritual disiplin dalam hidup saudara. Bersaat teduh ya, berjaga-jaga dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa ya dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara, kita mengelola setiap kelemahan daging dengan bijaksana. Saudara-saudari yang terkasih, daging dalam konteks ini bisa berarti seluruh natur manusia kita semua yang jatuh dalam dosa. Ada emosi-emosi yang tidak terkendali dalam setiap hidup saudara. Mungkin juga ada kebiasaan-kebiasaan buruk dalam setiap pikiran saudara, perilaku saudara, pola pikir yang negatif ya dalam setiap hidup saudara. Gereja mah semua sama saja. Pendeta mah semua sama saja. Kenapa saudara bisa bilang sama saja? Mungkin saudara pernah dilukai dalam setiap kehidupan pelayanan saudara, dalam setiap kehidupan berjemaat saudara. Sehingga saudara mungkin jadi kecewa sama Tuhan melalui setiap pendeta-pendeta yang mengecewakan saudara. Saya banyak menemukan orang-orang demikian.
Ya, yang kecewa dengan pendeta-pendeta dan akhirnya nggak mau ke gereja lagi. Dia pikir gereja semua sama saja, pendeta semua sama saja dan lain sebagainya. Saudara, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan atau pikiran-pikiran negatif dalam setiap kehidupan kita semua. Atau mungkin juga ada kelelahan-kelelahan fisik. Saudara, kenali pemicunya. Ya, biasanya kan pria kalau saudara lagi lelah dalam setiap fisiknya, saudara jangan ganggu untuk menyelesaikan masalah saudara. Ya, khususnya hubungan suami istri. Biar beristirahat dulu. Biar beristirahat dulu. Ya, sehingga dia bisa segar kembali. Nanti kalau sudah dia beristirahat baru saudara selesaikan masalah. Pak, mama mau ngomong. Atau sebaliknya, mah, papa mau ngomong. Selesaikan masalah. Ya, karena saudara sudah secara fisik saudara sudah sehat kembali. Saudara sudah segar kembali. Ya, dalam setiap hidup saudara. Jadi kenalilah pemicu kelemahan kita semua. Dengan kita berjaga-jaga saudari, apakah itu kelelahan, apakah itu stres, atau mungkin pergaulan-pergaulan yang toksik, atau mungkin saudara bermedia sosial terlalu berkelebihan, ya terlalu lebay dalam setiap bermedsos saudara, sampai berjam-jam. Saudara kenali hal itu. Lalu kemudian saudara setelah mengenali, bawalah dalam doa yang spesifik. Tuhan, aku lemah dalam hal ini. Dalam hal emosi aku lemah. Dalam hal perkataan aku lemah. Dalam hal tangan aku sering ringan tangan. Tuhan ampuni aku. Kuasai aku dengan roh-Mu. Ya, aduh Tuhan, kalau lagi sendirian aku sering ya nonton-nonton yang gak baik dalam setiap hidup saudara. Saudara bawa dalam doa. Kuasai aku dengan roh-Mu Tuhan. Sehingga aku yang lemah ini boleh dikuatkan di dalam hadirat-Mu. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, kelolalah setiap kelemahan daging dengan bijaksana dalam setiap hidup saudara. Sehingga emosimu jadi terkontrol. Kebiasaan buruk Bapak Ibu Saudari semakin berkurang. Tuhan, aku kebanyakan ini nih nyemuk. Ya, nyemuk tahu ya. Gitu ya. Rokok. Ya bertobat Bapak Ibu Saudari. Memang sih gak ada di dalam Alkitab. Ya jangan ngerokok. Tetapi di Alkitab kan juga dibilang saudari, jangan kamu kotori bait Allah ini. Ngerokok aja kan sudah dibilang itu tidak baik untuk kesehatan. Ya saudari yang kasih lihat Tuhan. Bahkan saya pernah melihat pendeta sendiri Bapak Ibu Saudari dalam ibadah ya penguburan. Ya, dia menguburkan jemaat ya saudari yang sedang meninggal pada saat itu. Setelah dia menguburkan ya, menjalankan setiap tugasnya dari rumah sampai ke penguburan saudari. Setelah selesai semuanya, saya melihat dari jauh tuh pendeta lagi ngerokok Bapak Ibu Saudari. Ya saya hanya tertawa saja. Ya karena memang ada dalam gereja-gereja tertentu yang pendeta-pendetanya demikian. Jadi habis berkhotbah, habis apa masih begini saudari yang kasih lihat Tuhan. Tapi saya pribadi saudari yang kasih lihat Tuhan tidak demikian. Ya karena saya percaya saudari yang kasih lihat Tuhan, kita melatih setiap kehidupan kita semua untuk tidak mengotori setiap kehidupan tubuh saudara. Bait Allah ini dalam setiap kehidupan saudara. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita mempraktekkan dalam dunia yang penuh dengan gangguan dan tekanan. Tadi membangun spiritual disiplin ya, atau kedisiplinan rohani. Yang kedua, saudara diingatkan untuk mengelola setiap kelemahan daging dengan bijaksana. Yang ketiga, saudara diingatkan ya untuk memiliki komunitas yang mendukung ya di dalam setiap hidup saudara. Kita ini tidak bisa berjaga-jaga sendirian. Temukan sahabat seiman, temukan mentor rohani yang bisa menjadi penjaga bagi setiap jiwamu, keluargamu, atau anak-anakmu. Karena kita saling mengingatkan, saling mendoakan. Ya saudari, itu adalah bentuk praktis dari perintah ini dalam komunitas. Amin. Makanya tadi di awal saya bilang, kalau saudara ada di sekitar Jabodetabek, saudari rindu untuk dilayani, didoakan. Ya baik keluarga, baik mungkin ada kondisi-kondisi saudara rindu mau konseling dan lain sebagainya. Saudara rindu rumah saudara didoakan. Saudara rindu mungkin saudari bisnis usaha saudara didoakan. Saudara bisa japri kepada saya. Nanti kita akan atur waktu schedule untuk bertemu. Ya untuk kita bisa bersama-sama. Ya supaya saudara bisa didoakan. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau saudara percaya pelayanan Pastor Ndeso menjadi berkat dalam setiap kehidupanmu dan keluargamu. Ya, temukan komunitas-komunitas yang mendukung. Kalau saudara ada di kota-kota yang jauh, saudara temukan komunitas yang mendukung di sana. Ya, kalau saudara mungkin belum bertemu dengan komunitas-komunitas yang mendukung, saudara bertumbuhlah dalam channel Pastor Ndeso. Karena saya percaya di sini pun ada hadirat Tuhan yang memampukan saudara
untuk menjadi berkat dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari, secara tidak sadar saudara sedang dimuridkan. Bahkan setiap hari ini kita seminar sebenarnya Bapak Ibu Saudari. Seminar gratis ya di channel Pastor Deso. Saudara di luar seminar itu bayar, tapi di sini Bapak Ibu Saudari setiap hari saudara seminar. Ya, ini nggak jauh materi-materi yang disampaikan dalam seminar-seminar itu. Saudara bersyukur ada di channel ini. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga setiap hari Bapak Ibu Saudari dengan berbagai tema saudara diingatkan supaya jiwamu semakin bersih, jiwamu semakin disegarkan dalam setiap hidup saudara. Yang nggak perlu retreat, ya kalau saudara perlu ikut ya udah nggak apa-apa ikutlah retreat. Tapi sebenarnya kalau saudara setiap hari retreat bersama channel Pastor Deso, saudara nggak perlu retreat ya tahunan itu dalam setiap hidup saudara. Setiap hari saudara retreat, ya retreat itu kan kita mundur. Benar nggak Bapak Ibu Saudari? Kita mengundurkan diri dari setiap kesibukan-kesibukan kita. Nah setiap hari di channel Pastor Deso saudara retreat. Ya, saudara lagi retreat. Supaya saudara diingatkan rohani, di-refresh kembali rohaninya. Di-reset kembali rohaninya. Jadi saudara secara tidak sadar saudara dimuridkan. Ya, saudara mendapatkan seminar gratis, seminar rohani. Lalu kemudian saudara sedang retreat setiap hari. Ya, saudara sedang makan makanan rohani. Yang biasanya seminggu sekali saudara makan makanan rohani di gereja. Tapi di channel Pastor Deso setiap hari saudara makan makanan rohani. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo saudara secara tidak sadar saudara terus bertumbuh. Ya diingatkan kembali. Ya sampai nanti saudara bisa mengurai benang kusut dalam setiap kehidupan jiwa saudara. Rumah tangga saudara dengan baik. Benang itu diurai kembali. Thanks God. Terima kasih bertemu dengan channel Pastor Deso. Bukan karena sayanya, tapi saya juga percaya karena Roh Kudus menggerakkan hati kita semua. Maka pelayanan ini didedikasikan untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Saya rindu untuk semakin tulus. Saudara juga rindu datang semakin tulus. Maka hati yang tulus itu biarlah surga melihat dan memberkati setiap pribadi-pribadi yang tulus itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Berjaga-jaga dan berdoalah dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari temukan komunitas yang mendukung. Saudara-saudara, perintah untuk berjaga-jaga dan berdoalah bukan beban. Tetapi ini strategi penuh kasih dari Tuhan. Ya, inilah prinsip ilahi dalam setiap hidup saudara dan saya. Tuhan memahami kita semua. Dia tahu bahwa roh kita ini ingin taat. Dia juga tahu betapa lemahnya daging kita. Dia tidak meninggalkan kita dalam ketidakberdayaan. Dia memberikan sebuah manual untuk bertahan ya dan menang di dalam setiap hidup saudara dan saya. Mungkin saat ini kita merasa seperti para murid, pernah gagal, pernah tertidur, pernah menyangkal Tuhan, pernah melakukan dosa-dosa yang kurang ajar tentunya di hadapan Tuhan maupun di belakang Bapak Ibu Saudari, ya, disengaja ataupun tidak disengaja. Saudara, mungkin kita pernah menyangkal Tuhan karena kelemahan-kelemahan daging kita semua. Tetapi kabar baiknya, saudara, Yesus yang bangkit itu tidak memegang setiap kegagalan itu, ya, sebagai sesuatu yang saudara dan saya, ya, itu titik terakhir dalam hidupmu. Dia justru rindu saudari. Saudara pakai koma. Kalau saudara mengalami, saudara pernah gagal, pernah tertidur seperti murid-murid, pernah menyangkal Tuhan. Saudara sedang ya Tuhan sedang membuat koma di dalam hidupmu. Walaupun kamu gagal, walaupun kamu pernah tertidur, walaupun kamu pernah menyangkal aku. Tetapi saudari, dia membuat koma di dalam setiap hidup saudara. Dia bisa memulihkan. Dia bisa memakai setiap kehidupan saudara dengan saya. Tentunya dengan kuasa Roh Kudusnya. Mari kita bangkit dari tidur spiritual kita semua. Mari kita berkomitmen untuk hidup dalam kewaspadaan, berjaga-jaga, dan berdoalah kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan saya mau tutup saudara ini kasih oleh Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin saat ini ada yang berpikir saya ini sudah selalu sering gagal Pastor Deso, Pak Pendeta. Terlalu banyak kelemahan saya. Sudah tidak layak lagi dipakai Tuhan. Tapi dengarkanlah ini baik-baik. Getsemani itu mengajarkan kita bahwa Yesus itu tahu loh kelemahan kita. Dia melihat Petrus yang akan menyangkal dia. Dia tahu murid-muridnya yang akan meninggalkan dia. Tetapi dia tetap pergi ke kayu salib untuk mereka semua.
untuk saudara dan saya. Dan saat hari ini Yesus tidak memanggil orang-orang yang kuat saja, tetapi orang-orang yang cukup jujur untuk mengakui kelemahan di dalam hadirat Tuhan. Saudara, dia tidak memanggil orang-orang yang sempurna, tetapi dia memanggil orang-orang yang bersedia untuk berjaga-jaga dan berdoa atas setiap ketidaksempurnaan hidup saudara. Lihatlah salib Kristus. Di sanalah saudara kelemahan kita bertemu dengan kekuatan Tuhan. Di sanalah kegagalan kita bertemu dengan pengampunannya. Di sanalah maut kita bertemu dengan kehidupan Tuhan Yesus. Mungkin kalian sedang lelah berjuang sendirian. Mungkin kalian sudah putus asa dengan dosa yang terus berulang dalam kehidupan kalian semua. Mungkin rumah tangga kalian telah gagal, telah hancur, telah bercerai. Tetapi saat ini sekarang saatnya untuk menyerahkan setiap perlombaan, pertarungan ini, perjuangan ini kepada Tuhan Yesus yang sudah menang bagi setiap kehidupan saudara. Mari taruh tanganmu di dadamu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku lelah dengan kekuatanku sendiri. Aku serahkan segala kelemahanku kepadamu. Mulai saat hari ini Tuhan Yesus, aku memilih untuk berjaga-jaga dan berdoa. Untuk hidup dalam ketergantungan penuh padamu. Aku berikan hidupku yang penuh kelemahan ini ke dalam tanganmu yang penuh kekuatan. Di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, mari kita berdoa. Ya, dalam hadirat Tuhan. Dalam kita mengakhiri setiap khotbah pada kesempatan saat hari ini. Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan karunia. Kami datang kepadamu pada saat hari ini bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kelemahan kami. Bukan dengan kesempurnaan kami, tapi dengan pengakuan kami. Ya Tuhan, kami mengaku. Seringkali kami seperti murid-murid di Getsemani. Roh kami ingin taat, tetapi daging kami begitu lemah. Kami bertekad untuk setia, tetapi kami tertidur di dalam setiap kelalaian-kelalaian kami. Kami sering berjanji untuk berjaga-jaga, tetapi kami kalah dalam pencobaan-pencobaan itu. Pada saat hari ini, kami menyerahkan seluruh kelemahan kami ke hadapan salib-Mu. Di mana kami yang lemah, Tuhan di dalam kesabaran, kuatkanlah kami. Di mana kami yang lemah, di dalam iman, Tuhan teguhkanlah kehidupan hati kami. Di mana kami yang lemah dalam kemurnian, sucikanlah hidup kami. Di mana kami lemah di dalam komitmen, Tuhan tegarkanlah setiap hidup kami semua. Jadikanlah setiap kelemahan kami sebagai tempat kuasa-Mu dinyatakan. Jadikanlah setiap kegagalan-kegagalan kami sebagai sekolah kasih karunia-Mu Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Ajar kami semua untuk hidup dalam kewaspadaan yang aktif. Untuk mengenal kelemahan, untuk mengenal setiap kelemahan-kelemahan kami sebelum kami jatuh. Dan ajarlah kami untuk hidup di dalam doa yang tidak putus-putusnya. Dan bergantung sepenuhnya kepada kekuatan-Mu ya Tuhan Yesus setiap saat. Ya Bapa, pada saat hari ini, ubahlah Getsemani kami semua. Dari taman kegagalan menjadi taman kemenangan. Dari taman kelemahan menjadi tempat kuasa daripada Roh Kudus bekerja. Dari tempat penyangkalan menjadi tempat pemulihan. Kami serahkan seluruh hidup kami dengan segala kelemahan dan keterbatasannya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang memahami kelemahan kami dan memberikan kemenangan bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Diberkatilah setiap jiwa-Mu. Diberkatilah hati-Mu. Diberkatilah setiap keluarga-Mu. Orang-orang yang Kau kasihi, pasangan-Mu, istri, suami-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah orang tua-Mu. Cucu-Mu diberkati oleh karena Tuhan. Kakek nenek-Mu diberkati oleh karena Tuhan. Setiap apa yang Kau kerjakan, bisnis, usaha-Mu, diberkati oleh karena Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan bukakan setiap jalan-jalan berkat-Nya di tengah-tengah apa yang Kau kerjakan hari-hari ini. Dan Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga. Sehingga hidupmu dan hidupku boleh terus menjadi rekan sekerja Allah yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Secara khusus lewat pelayanan Pastor Ndeso. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati?
Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan saat hari ini. Jangan lupakan air putih hangatnya ya Bapak Ibu Saudari. Untuk saudara nanti di akhir sesi saya akan mendoakan buat setiap orang-orang yang sedang sakit, yang sedang bergumul tentang sakit penyakitnya. Buat kalian yang mau percaya. Ya Bapak Ibu Saudari, yang gak percaya juga gak apa-apa ya Bapak Ibu Saudari. Saudara ayo, Bapak Ibu Saudari, terima kasih sekali lagi atas setiap tap-tap layarnya. Terima kasih buat setiap share-nya. Sudah follow Pastor Ndeso, sudah subscribe Pastor Ndeso baik di TikTok maupun di YouTube. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa tonton khotbah-khotbah saya sebelumnya di channel Pastor Ndeso. Ya, di YouTube Bapak Ibu Saudari. Saudara akan terberkati. Milikilah waktu-waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Mendengarkan khotbah-khotbah Pastor Ndeso kembali dalam setiap kehidupan saudara, sehingga jiwamu itu boleh terberkati setiap harinya. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah ikuti Pastor Ndeso di TikTok maupun di YouTube. Terima kasih. Jangan lupa kalau di channel sebelah di subscribe. Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, terima kasih juga buat setiap gift yang saudara sudah terbangkan lewat channel Pastor Ndeso. Terima kasih. Ya, bahkan buat setiap komentar-komentar yang sudah saudara tulis di dalam kolom komentar, Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih. Pak Andrean, thank you buat gift-nya, thank you ya, yang sudah diberikan lewat pelayanan Pastor Ndeso. Bapak Ibu Saudari, Pastor Ndeso juga mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan khusus, persepuluhan, donasi, support, kolekte yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Ndeso di setiap harinya. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau saudara rindu untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi maupun support terhadap pelayanan Pastor Ndeso, saudara bisa memberikan persembahan itu lewat bio profil saya. Ya, bio profil saya itu ada, nanti saudara masuk di sana, di profil itu nanti ada BCA atas nama istri saya maupun Social Bus. Ya, saudara bisa ya memberikan dari salah satu metode itu mana yang paling memudahkan saudara. Kalau orang Indonesia berikanlah lewat BCA. Kalau orang-orang di luar negeri seperti di Singapura, Malaysia, saudara rindu untuk ikut mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso, saudara bisa memberikan lewat Social Bus. Tetapi kalau saudara di luar negeri pun saudara punya rekening-rekening Bank Indonesia, saudara bisa menggunakan BCA karena lebih memudahkan. Kalau saudara sudah memberikan, jangan lupa diinfo kembali sehingga saudara memastikan persembahan saudara sampai. Saya juga memastikan setiap persembahan saudara juga sampai, karena di luar sana kan banyak penipuan. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi biarlah saudara kalau nanti saudara juga, saudara tergerak hatimu, Roh Kudus menggerakkan hati, saudara terberkati oleh karena pelayanan Pastor Ndeso setiap harinya, saudara berikanlah persembahan itu dengan tulus, dengan syukur, lalu kemudian saudara bermurah hatilah lewat setiap pelayanan Pastor Ndeso. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hati, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu. Saudara, untuk TK, Bapak Ibu Saudari, kalau saudara rindu mendukung pembukaan TK lewat channel Pastor Ndeso, karena Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk mendirikan ataupun membangun pelayanan TK ini, saudari, kita membutuhkan biaya sekitar 70 juta, ya sekitar kurang lebih angkanya seperti itu Bapak Ibu Saudari yang sudah saya detailkan. Ya, kalau saudara rindu, saudara pengen tahu detail proposalnya, nanti saya akan sampaikan lewat email kepada saudara. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudari yang percaya, saudara di dalam persembahan khusus itu, saudara bisa lampirkan atau notes pastor persembahan ini untuk pembukaan TK. Ya, saudara bisa lampirkan itu. Tapi kalau saudara membutuhkan detail, atau saudara mungkin punya kenalan-kenalan yang tanda kutip ya, mereka sponsor-sponsor yang kuat, saudara juga bisa sampaikan ini kepada mereka. Kalau mereka membutuhkan ya detail mengenai proposal dan lain sebagainya, nanti saudara saya akan berikan kepada saudara. Kalau saudara rindu juga untuk mendukung, ya menyampaikan pembukaan TK ini kepada setiap ya mereka-mereka yang kuat secara ekonomi tanda kutip ya Bapak Ibu Saudari, yang mungkin Tuhan juga pakai setiap hati mereka untuk mendukung ya pembukaan TK ini. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih sekali lagi buat kalian semua. Marilah kita turut memberikan persembahan syukur, kasih, persepuluhan, donasi maupun support ataupun kolekte untuk pelayanan penginjilan ini. Dan biarlah persembahanmu hari ini menjadi benih iman yang tumbuh jadi berkat kekal yang abadi dalam setiap hidup saudara.
Mari jadilah saluran kasih Tuhan. Karena hal ini pun merupakan tanda syukur kasih Tuhan yang telah mengubah setiap kehidupan kita semua. Tuhan tidak pernah setengah-setengah memberkati setiap kehidupanmu. Dan Dia memberi setiap kehidupan saudara dan saya yang terbaik. Dia berikan nyawa, Dia berikan kasih, Dia berikan masa depan yang penuh dengan harapan. Sekarang Tuhan memanggil kita untuk mengembalikan milik Tuhan dengan kemurahan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Saudara, ini soal ketaatan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita memberi dengan hati yang tulus dan sukacita, biarlah Tuhan sendiri memakai itu semua. Membuka setiap pintu penginjilan, pintu-pintu kebaikan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan biarlah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu membuka gerbang berkatnya bagi setiap kehidupan kita pribadi maupun keluarga yang kita kasihi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudari sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu dalam pelayanan Pastor Ndeso nanti malam dalam program Gen Z Level Up for Jesus jam 6:30 waktu Indonesia Barat. Saudara, mari kita persiapkan airnya. Kita berdoa buat kalian yang sedang sakit. Saudara bisa siapkan air putih hangat di dalam gelas yang saudara atau wadah yang saudara bisa saudara siapkan. Saya mau berdoa buat kalian semua yang sedang sakit. Bapa di surga, terima kasih Engkau melihat setiap air putih Tuhan yang hangat ini di dalam setiap Tuhan gelas yang kami sudah siapkan masing-masing. Aku berdoa Tuhan jamah setiap mereka yang sedang sakit pada kesempatan hari ini. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan menyentuh setiap area kepala kami, area tubuh kami, organ-organ dalam tubuh kami, tangan kami, kaki kami Tuhan, jari-jari baik di tangan, di kaki, paha kami, pinggang kami Tuhan. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan menyembuhkan mereka yang sedang sakit pagi hari ini. Dan kami percaya ketika kami meminum air ini Tuhan, ini juga boleh menjadi alat kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Mari kita bersama-sama kita meminumnya di dalam nama Yesus. Tuhan habiskan ya Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa habiskan seperti Pastor Ndeso menghabiskan. Bapak terima kasih. Kami percaya biarlah bilur-bilur darah-Mu memulihkan dengan sempurna setiap Tuhan tubuh mereka yang sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi Tuhan di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi in the name of Jesus. Dan biarlah kesembuhan itu terjadi hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sehingga hati kami, hidup kami boleh menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan untuk memberitakan kasih karunia-Mu bagi setiap orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan kasih Kristus di dalam setiap hidup kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, terima kasih sekali lagi buat kalian semua. God bless you. Buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan yang setia dalam pelayanan Pastor Ndeso sudah hampir 2 jam kita bersama-sama. Saya sapa beberapa nama. Firman menginspirasi, thank you ya. Ini 50 teratas penonton yang setia menonton channel Pastor Ndeso. Yekuyai, Tuhan Yesus memberkati. Bu Muji, God bless you ya. Bu Agnes Simba, Tuhan Yesus memberkati. Bu Risita Maria, Mam Tiara, Sweet Church, God bless you ya. Hasina Silaban, ya Bu Susi Silowati, Gutan Nyenter, Bu Siti Nuriana, Bu Ti Prapti, Bu Tina Siringo, thank you, God bless you ya. Terima kasih Bu Maurin, user 496657, God bless you. Bu Rosalina Parlindungan Sinaga, Bu Uti M, RD Manik, ya Nelly Yacing ya, God bless you. Gesti, God bless you. Bayu Ardi, Pak Bayu, God bless you. Bu Marimar, Tuhan memberkati. Bu Ning, Bu Cia, God bless you ya. Putri, God bless you Bu Putri. Bu Resti Dolok, Van Helsing, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Pak Douglas, God bless you. Deter Runtuwene, God bless you. Tuhan Yesus memberkati ya. Don, God bless you. Bu Winarti, Alat Listrik Kenari, Bu Yuliana, God bless you. Bu Sarlina Lina, Tuhan Yesus memberkati. Pejuang Keadilan, Tuhan Yesus memberkati. Deborah, Syahron, God bless you ya. Esti Tanggang, God bless you. Paulina Johannes, God bless you. Biring Butar, God bless you. Kamsuifun, Pia David, Pesan Khusus, Wijayanti, Saudur Manulang, Mariot, God bless you ya. Ernati Tarigan, NTTA Indah,
Ya, God bless you. Jovi Arda, Helen Sliho, Lala Cut, ya God bless you. Lala Cute maksudnya. Maria Dora, God bless you. Mender Yansun, Blora, Lele, Femi Moko, GP, Kamarin Gobin, Sarlinda Sianturi, Nadia, Bergita, Opung Daniel, dan lain sebagainya ya. Bucin Moy, Ayuasa, Jesiop, Herlina Tambunan, Neni Karlina, Bunda Mistiani, Cacak Racing, Veron, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, terima kasih buat kesetiaan kalian dalam menonton channel Pastor Ndeso. Bapak Ibu, terima kasih, sampai bertemu kembali besok dalam ibadah pagi ya, jam 7 pagi dan jam 5 sore. Dan juga sampai bertemu kembali dalam pelayanan Pastor Ndeso hari ini nanti malam jam 6:30 khusus Gen Z Level Up for Jesus ya. Selasa, Kamis, dan Sabtu malam. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat kalian semua. Salam dari saya Pastor Ndeso. Saya mohon undur diri dalam setiap kehidupan kalian semua. Bye-bye buat teman-teman semua. God bless you. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat.